Halo Moto. Dikit-dikit moto, dikit-dikit moto. Lu lihat di Twitter nggak? Orang-orang sekarang ngerasa terhina banget anjir. Dikira pemilih 02. Aku tidak pernah menyangka bisa secepat ini, coy. Proses orang-orang sadar kalau misalnya pilihan itu tolol. Selamat pagi menjelang subuh, sobat gaul, sobat mager, Om Zai, Melody, Nata, welcome Om Firdaus, Kak Zekirai, Om Riksu, Om Ariel dan kawan-kawan. Gimana puasa dan weekendnya kemarin? Lancar kah? Moga lancar ya. Gue belum sarapan, belum sahur gue berdua soalnya ibu negara baru selesai masak sekarang lah. Jadi gue makan dulu bentar, abis itu kita lanjut buat WKWK. Aman ya? Aman ya? Ini udah subuh di sini belum, coy. Ada perbedaan waktu di antara kita, guys. Ada jarak di antara kita, jadi pasti ada perbedaan waktu dan juga azan juga, santai. Jadi agenda gue kemarin bayar zakat mall ya. Terus habis itu gue bagi-bagiin hampers ke pedagang-pedagang yang sering gue beli. Ada dikit-dikit. Hampersnya tinggal 2. Gue rencananya hari ini pengen ngasih lagi tukang roti sama tukang apa gitu satu lagi, pokoknya yang kasihan lah gue lihat anjir. Kemarin tuh gue ngerasa sedih banget, kayak gue nggak bisa beli banyak soalnya ya karena emang rezeki gue juga pas-pasan gitu ya. Gue sama ibu negara kan sering ngabuburit gitu ya, terus gue ngeliat kayak banyak banget pedagang-pedagang yang masih try hard gitu buat hidup, tapi mukanya udah di spread banget anjir. Terus itu gue mikir sedih banget men. Gue gak peduli lah anjir negara udah melantarin mereka gimana, tapi all I can do is I just want to help with my own goods gitu. Kalau misalnya pemerintah gak bisa ngapa-ngapain gitu soal ngatasin kemiskinan, gue pengen ngebantu meskipun sedikit gitu cuy. Itu alasan kenapa gue mungkin masih pengen ngejar rezeki gitu ya. Sebenarnya mau negara udah gak masalah tuh sebenarnya kalau misalkan pemasukan gue, akses gue tuh dikit gitu, tapi gue sendiri nggak mau kayak gitu. Gue pengen tetap fighting dan terus berjuang. Biar seenggaknya gue bisa ngebantu dikit ekonomi orang-orang. Nantilah pelan-pelan. Bismillah coy. Welcome. Enggak. Kita bakal ngomongin soal ini. Kita bakal ngomongin soal meme santai. Tapi gue lagi makan. Meme nanti dulu ya, ntar ya. Gue lagi makan. Nah, nanti keselak gue kalau ketawa. Welcome Kurami, welcome. Om, Kebun Sahur kemarin udah di up kah? Kukira nggak bakal live. Kebun Sahur nggak gue up kemarin soalnya ada sajam sama ada anak kecil, jadi nggak bisa gue up. Ada senjataan. Sorry Om Kurami. Loknya apaan bang? Gua makan sayur. Ini buset banyak amat, kacau meme. Banyak amat meme coy. Anjay, sayur yoi. Tidak muluk-muluk guys, makan mah guys, anjay. Yang muluk-muluk tuh waktu esnya. Ini apaan lagi nih? Bukan imsak, tinggal 10 menit lagi om. Nafas, sekali lagi aku kasih tahu. Hidup kita berbeda waktunya. Astagfirullahaladzim. Gue belum makan udah pengen boker. Ini gimana ceritanya, nanti gue boker 10 menit gak imsak nih.
Ya. BD lu gimana cuy? Kemarin cuy pada ngapain aja agendanya? Pantengin Twitter kah? Soalnya ketika lu semua lagi enak gitu di rumah ya, ada teman-teman lu yang lagi demo di jalan anjir. Di Bandung tuh, buset ngeri banget men. Gua ngeliat di Twitter, ini telanjangin katanya. Ada di hack akunnya. Tolol bet, sumpah. Beda 20 menit, yoi. Yang Bandung kacau banget itu demonya. Dibenturin sama ormas, kacau. Gak tega gue ngeliatnya. Udah masih di Pekanbaru dan dikasih demo nasional, gue gak tau. Gimana mas? Masnya siapa? Saya Aukeri dari JKT48. Saya Capip. Emang JKT48 tuh masih ada ya? Bukan JKT48, but JKT48. Kayak mirip Jabib. Mas, masnya artis. Bukan. Itu member baru? Bukan artis. Oh Jabib ini. Bukan serius sumpah. Udah. Minta foto. Pegang perut. Babe Ojan, monitor Babe Ojan. Asik Jabib. Siap. Silakan dimasukin Babe. Ya, silakan. Ini ada masih dijebak pro udah Titanium. Ayo tau gue. Ini ya, UNJ. Ini Arif Surahman ya? Kemarin lo tag kreator pertama gue bro. Banyak-banyak rezeki lah ya, amin. Nino. Kemarin sampai Om Ferry ini anjir mutusin buat berhenti main Twitter itu tolol banget sih anjing. Gara-gara ada orang-orang yang ngira kalau misalkan itu termasuk pengkultusan. Gara-gara sering bantu, tolol. Bukannya saling nyatu gitu ya. Aduh dongo. UI juga waspada sekarang, iya. Masakan favorit yang dimasukin ibu negara apa Mbak ya? Sukiyaki. Gue suka banget ibu negara bikin sukiyaki. Sukiyo anjay. Datang udah imsak, nice. Gue belum coy. Sukiyaki ya. Ini menu gue takut Islam jadi kambing hitam lagi. Oh my god, gue di-rate sama Daisy. Welcome. Daisy welcome. Thank you banget rate-nya, men. Welcome. Aduh. Sangat tidak pas momennya nih. Penontonnya Desi. Aku belum mulai WKWK. Ayo, kapan kita repo lagi, guys? Plak. Wano. Apaan?
tahu nggak, di Mesir dari sebulanan sebelum gue pulang ke Indonesia, sekarang gue ada di Depok untuk Ramadan dan Lebaran, biasanya gue selalu pulang kampung tiap tahun. Orang Mesir itu udah tahu duluan berita-berita aneh-aneh di Indonesia jauh sebelum gue dan beberapa teman gue. Karena kalian kalau misalnya pakai SIM card Mesir, HP kalian di Mesir lama, itu FYP kalian, berita kalian, explore Instagram kalian, itu isinya tuh berita politik Arab, Palestina, segala macam lainnya. Jadi gue kayak gak tahu-tahu banget tentang kayak Pertamina ada fitur baru yaitu Pertalite Max gitu kan. Habis itu juga gak tahu banget soal PPN 12% lah gitu kan. Jadi gue harus, kalau gue ngeluncur seputar PPN atau apa, gue harus tanya-tanya dulu ke teman gue karena FYP gue gak masuk gitu loh. Yang lucunya sebelum gue pulang dari Mesir, itu gue ke dokter gigi, gue makan ayam. Setiap kali mereka tanya gue, lu orang mana gitu kan, gue bilang gue orang Indonesia. Awalnya mereka kira gue orang Thailand, orang mana gitu. Indonesia, oh gitu. Muka mereka tuh langsung beda. Kata mereka, kami dengar berita kamu punya presiden baru ya. Gue bilang iya. Terus kami dengar dia mirip presiden kita ya. Gue bilang, kalian itu. Gue bilang, kok kalian bisa muncul di pikiran kalian kalau ini Anjir. Ini serius. Gak juga ya. Ikan gue Indonesia tuh invisible country anjir. Negara yang gede tapi gak kelihatan sama sekali karena ya begitu. Penduduknya banyak, gak bisa berkontribusi macam-macam gitu buat dunia. presiden kalian gitu kan. Kalian kalau nggak, Ternyata kita kira diakui. Let's go. Diakui keburukannya. tahu di Mesir tuh kayak gimana, searching gitu. Mesir tuh kayak gimana gitu, kondisi ekonominya segala macem, ketetapan pemerintahnya. Gue bilang ya kayak kita punya IKN, mereka juga punya IKN gitu kan. Dan kondisi mereka gak siap buat IKN, kita nggak tahu lebih siap mungkin dari mereka. Jadi pas gue dibilang kayak gitu kayak saya nggak tahu ya gitu kan. Terus orang Mesir pas bilang, kamu nggak tahu? Iya saya nggak tahu. Terus jawab di toko ayam, di dokter gigi, mereka pada bilang ya semoga ya pokoknya marhaban lah, marhaban, selamat datang. Selamat datang apa? Selamat datang di dunia yang sama. Itu gue sampai di bandara, kamu dari mana, udah pengen pulang ke Indonesia gitu kan. Saya dari Indonesia. Ittaqillah haitsuma kunta gitu, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu gitu. Kenapa? Karena takwa itu penting di kondisi kamu sekarang. Kenapa gitu? Karena kami yang menyelamatkan kami takwa. Kenapa gitu? Gak apa, saya cuma menasihati aja buat bertakwa. Lu tahu nggak di Mesir? Anjir. Nah kayak abang-abangan aja bro. Semangat ya bro. Kenapa bang? Ya semangat lah bro, udah pokoknya semangat dah. We are the same man. Jangan batik kudasai. Terbaik. Ini apaan lagi nih? Perbandingan seksual cewek dan cowok. 5 oknum ormas ngamuk dijebloskan ke penjara. Nice. Aduh. Ntar cuy, makan kurma dulu.
Oke. Gue mau nanya, lu tuh udah nggak boleh sahur waktu imsak atau waktu azan? Coba. Kita udah nggak boleh makan lagi waktu imsak atau azan, guys. Azan, salah. Kita nggak boleh makan waktu imsak. Nah, nggak boleh makan itu waktu imsak. Tapi kalau misalnya lu pernah mendengarkan ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat, lu bakal dijelaskan kalau misalkan imsak itu sebenarnya udah nggak boleh makan. Permasalahannya adalah di Indonesia itu waktu imsak dan waktu azan berbeda. Sementara di sana di Mekah azan sama imsak itu disamain waktunya. Jadi itulah mengapa orang-orang Indonesia kalau misalkan azan subuh masih bisa buat makan. Karena apa? Karena harusnya tuh imsaknya di situ. Imsak itu artinya ada, nah itu. Anjay. Ada manfaatnya juga gue WKWK coy. Itu video gue lihat dari WKWK. Terima kasih banyak Ustaz tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Apaan ya, ngomong apa deh? Version of George Orwell's novel where animals revolt against human oppression only for the pigs to seize power and then become just as cruel. The CIA saw this as the perfect story to make Russia look bad, so they Oke. Ada someone yang tidak kita ketahui. Oke lah, guys. Nih ya, oke. Gua bakal nanggepin terakhir soal situasi politik di negara kita tercinta nih ya. Sebelum kita WKWK. Jadi gue harus disclaimer dulu kalau misalkan gue percaya kalau misalkan kita semua harus sama-sama merangkul gitu ya. Mau 01, 02, 03. Tapi gue rasa valid juga orang-orang tuh marah sama voters 02. Apalagi buat mereka yang emang pernah dapat bayaran dan segala macem. Itu damage controlnya benar-benar gede banget. Jadi sebelum pada akhirnya sama-sama ngerangkul, voters 02 tuh harus bisa ngebuktiin dulu kalau misalnya mereka benar-benar nyesel, mereka tuh benar-benar tobat lillah alamin ya. Terus habis itu seenggaknya benar-benar sadar gitu yang dilakuin dia sebelumnya itu benar-benar destruktif. Kayak gitu. Enak anjir kalau misalnya pada akhirnya kemarin dapat bayaran, sekarang akhirnya bareng-bareng lagi. Tai kalau kayak gitu anjir. Semua orang akan terbiasa untuk jadi penjilat dulu, abis itu tobat, men. Which is itu dontol banget, men. Dontol move banget. Tobatan asuh, anjir. Gue termasuk orang yang ketika gue liat Twitter, kan sekarang lagi didebatin nih, yang ngasih banyak banget yang mutusin jembatan, banyak banget yang gak bisa merangkul dan segala macem. What the fuck? Bener, gue setuju. Kita sama-sama harus merangkul dulu, kita harus sama-sama bareng-bareng dulu. Tapi gue pengen lihat, anjir, bagaimana semeyakinkan seperti apa gitu orang-orang yang dulu pernah pilih 02 atau influencer buzzer gitu ya, yang sampai pada akhirnya benar-benar bisa pengen berjuang bareng-bareng lagi. Sekarang kondisinya gini coy, bahkan banyak teman-teman gue yang malahan kagak sadar gitu kesalahan dia, pura-pura nggak ngelihat keadaan, pura-pura ceramah, pura-pura kayak nge-share tentang di puasa ini kita harus banyak-banyak apa gitu, jangan suzon lu. Ini kentut ya. Tapi ada sahabat gue yang dia DM gue langsung kayak, I'm sorry bro, it's just the wrong leader bro, ngajam gitu. Itu respect gue ngelihat dia udah nyesel banget gitu loh. Itu fine, itu nggak masalah. Tapi lu harus ngebedain sama orang-orang yang sampai sekarang tuh cuman playing victim doang, kayak gitu. Susah kalau misalnya semuanya pada akhirnya dibebanin sama orang-orang yang kesel, orang-orang yang marah, orang-orang yang udah berjuang anjir. Udah kesel kayak gitu. Terus nanti mereka benar-benar ngelakuin hal yang nekat, disalahin lagi. Anjing, itu emang kutukan gue tinggal di Indonesia kayak gitu. Gimana kalau ada skill mending gabung kuasa luar negeri, nggak ada harapan ya. Udah emang udah takdirnya hancur kok kayak gitu. Years, thousands of tons of DDT were used, and
and it eventually began to Silakan thank you. accumulate Sekarang mau biased kerja di luar species negeri udah mulai susah karena perusahaan luar tak. several health effects. Jelas. Besides that, DDT is Bakal also ngaruh. extremely persistent in the environment. Dan orang-orang tuh nggak pada banyak yang sadar. Orang gua tanya, revisi undang-undang aja. Sadar nggak di mana bahayanya? Nggak banyak yang tahu gitu loh. Which spread the disease typhus. Nggak banyak yang tahu tentang anomalinya, nggak banyak yang tahu tentang Secondly, it helped to kill permasalahan di millions of mana gitu loh. mosquitoes Itu yang that sedih menurut gua. potentially spread Mereka the nggak secara langsung meluangkan virus. waktu Except gitu important part of history, I'm going to show you untuk how to make tahu some. tentang permasalahan ini. Sama kayak waktu pilpres kemarin. Gue udah bilang berkali-kali, luangin waktu lu sedikit aja seenggaknya buat nyari tahu pemimpin apa yang cocok buat lu gitu loh. Masih banyak orang-orang pinter yang mimpin yang milih gara-gara gemoy lah anjing. Put them into a flask. Nonton debat nggak? Enggak. Nonton video Dirty Vote nggak? Enggak, itu black campaign. Apaan sih lo? 21 grams, which is less than actually needed, but Black campaign itu kok bisa bener-bener jelas langsung gitu. Waktu zamannya Kadrun sama Cebongers tuh baru tuh black campaign itu. flask, and for the next step to work, I want to make sure that I have a clear solution. Heating things up Jokowi should not dibilang be ijazah yang so palsu, add water Prabowo there. dibilang pecatan, lo segala macam udah kayak PSI. Nah itu baru black campaign. Dirty Vote lo bilang black campaign. Tolong. Clear solution. Bingung gue. For Ada the orang next yang start, I only need hampir to add mati one anjir buat last itu video, nggak concentrated ditonton. uric Dongo acid. makan buzzer mulu. Kesel gua. Milliliters of this aggressive liquid. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, Gak ada negara suaranya. aman. Sudah. Bocah gak ada suaranya men. Banyak bang orang-orang di sana. Lu nggak lihat itu Saya lihat adik-adik yang lu stres. mahasiswa di Bandung Harga saham lagi pada turun hanya beberapa orang di diributin antara sama kalian. ormas anjir. Sefakap itu Baru-baru men. Terus lu bakal mikir kayak Siapa lagi itu? gue harus memaafkan. Tranggono, mana Tranggono? Mereka mau nggak minta maaf? Duduk Itu sebelah maksud gua. Kalau udah ada yang minta maaf ya beda cerita ya. Mana Beda lagi ya? cerita gitu. Udah ada yang minta Kalau maaf udah ada yang Budiman kelihatan enggak, nyesel Budiman ya. Kita tinggal lihat gimana caranya mereka untuk redemptionnya. Ngasih tahu berani nggak mereka langsung kasih tahu deal-dealan apa sebelumnya sama pilihan mereka, ha? Itu loh. Kasih tau dulu buzzer dapat berapa. Kemarin lu disuruh ngapain aja gitu. Orang udah berdarah-darah anjir, mau enaknya doang, tai lah. Kesel gua. Investor kabur udah. Enggak, dan sekarang masih ada aja loh. Kayak gerakan-gerakan emang mendegradasikan perjuangan adik-adik mahasiswa kita yang sekarang ya. Buzzer itu destruktif banget sampai sekarang men, sampai sekarang. Dan lu dengan gampangnya bilang kita harus sama-sama maafkan gitu dengan kesan-kesan mereka sebelumnya. Anjir. Lihat dulu bro. Lihat dulu bagaimana mereka itu benar-benar nyeselnya gitu. Cuma bisa lulus dada sumpah sekarang. Ya, kita doain bareng-bareng ya Melody. Maaf banget nih ya WKWK, gue buka dengan sebuah rasa emosi gue kepada society. Berapa bulan untuk menang pilpres gitu loh. Ya kayak gue aja lah, misalkan kayak gue nyadar gitu, gue ngasih tahu kalau semua, oh dulu gue salah pilih segala macam, gue minta maaf ya. Sekarang gue kasih tau lah kalau pada gitu, kalau misalnya salah pilih kenapa, ngorbanin platform gue. Lu tau nggak seberapa riskinya ketika kemarin pilpres gue malah ngonten tentang politik? Itu risky banget coy. Itu bahaya banget anjing buat karir. Orang-orang pasti bakal ngeliat lu kayak, ah lu sini ya, oh lu sini ya.
Pernah tuh gue sekali join Discord kan, channel orang tuh, voice, lagi pada ngomongin debat juga. Gue pada ngetawain itu pilihan politik 0103. Tahu ada milih siapa mereka. Terus gue inget banget kayak karena gue kelihatan condong ke 01, pada nanyain lu ini bang. Inget banget itu gue. No taste what the real problem is. I will try Bitch. to make some of it Rencana diriku mau buat ini biar populasi. Hey, silly boy. very useful in chemistry. Dan could use the kemudian potassium ini beberapa saat cyanide mas to tentang pada extract debat kemarin ada gold, pertanyaan or for kedua various promosi organic ini mengguncangkan preparations, pilihan like saya making kayak. night trials. Om Sultoni nggak apa-apa men. My reason for Gua making marah cyanide kayak is gini however very different. karena emang pada dasarnya Cyanide is one of gue those pengen reagents negara kita that juga I jadi couldn't have, and baik lagi besides gitu. that, I am going to showcase Gue memaafkan methods juga that teman-teman never gue been yang shown on YouTube milih before, 02 dan mereka which I think is sekarang great. tahu gitu kalau It is misalnya itu also the destruktif banget. historical preparation of potassium Dan gue cyanide, respect and sama itu. therefore we will Gue juga review respect the sama Om history Sultoni men. today. But before beginning, I I have to respect, warn man. you though. Cyanide can easily kill you if you don't Jangka handle it pendek review correctly. Polri. Never try any of this at home. And Jangka now you can menengah enjoy the video pilkada without dipilih poisoning DPRD. yourself. What's Jangka great panjang about this amandemen method is that I konstitusi. only need to use two chemicals, and both are easily available and cheap. Makanya gue The first masih megang chemical I use is asal potassium lu berjurdil. ferrocyanide, At which least is kalaupun yellow gue salt. salah milih There's gue also nggak harus potassium sampai dilema kayak ferrocyanide, bahas which sekarang. is red, Betul. but I'm not gonna use that. The second chemical I'm gonna use is methanol, Zaman gue which is sekolah ya, necessary jadi for the teman kelas gue purification. tuh dia I gempur-gempur found main that the 02 best sampai type of bully teman container satu for this kelas gue juga reaction is a gara-gara dia. butane bottle made from iron. Sama, lu yang ketahuan kayak kemarin milih 01 kerasa banget anjir. The container is going to be Buliannya destroyed kacau. during the process, and to me, Nggak di it is sekolah therefore doang. important that besides Nggak di being sekolah doang. chemically resistant, it is cheap. I weighed out 250 grams of potassium ferrocyanide dry hydrate. Gue inget banget should itu be more than waktu enough. pilpres kemarin. The reagents may be cheap, but for this reaction, I absolutely need to use an electric furnace, which is not cheap. Kemarin tuh waktu pilpres, wah anjir. Kayak orang voters 02 tuh kayak ngerasa di atas angin semua gitu loh. Jadi gampang banget ngedegradasiin orang-orang yang sedang mengkritisi sesuatu tuh. Bingung gue makanya kemarin tuh. Gue aja sampai harus dibelain sama portal tuh, cewek Dika. Lalu 01 Ray, I think I will choose Anis juga katanya kayak gitu. Because other than the two of it katanya, yang terlihat sangat amat membela dan juga pengen memberikan ruang aman bagi perempuan ya katanya cuma Anis. Gua nggak tahu portal pada akhir ngejatuhin pilihan siapa gitu ya. I don't think I get it. Pada akhirnya apakah berubah juga atau kagak, itu kan privacy gitu ya. Tapi menurut gue yakin dengan orang meluangkan waktu nonton debat aja, lu bakal lihat kualitas depression lu kayak gimana gitu loh anjir. Masanya fakta bahwa pencalonan 02 udah problematik. Iya itu loh, nggak pada ngeliat ke situ men, nggak pada ngeliat. Gampang sebenarnya kemarin tuh waktu pilpres ada nih calon yang emang problematik siapa. Terus habis itu mana calon yang emang partainya hampir mengusung yang problematik. Gampang itu. Dua itu gampang. Tapi mungkin takdir Tuhan gitu ya. Kode dan kodar kan kita nggak tahu. Ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak gitu loh. Iya nggak sih? Kayak misalkan sholat aja kan dirubah kan, rokatnya dari 50 ke 5 gitu loh. Ada yang bisa kita rubah, ada yang kagak. Kalau misalnya pada akhirnya takdirnya seperti ini dulu, ya menurut gue ya kita tinggal lihat aja ke depannya kayak gimana. Ini skenario terbaik Allah coy. Ini skenario terbaik Tuhan men. This is the best possibilities ever. Oke. Kita sekarang harus hidup seperti salah satu sahabat Nabi Sa'ad bin Abu Waqqas ya. Hidup dengan berjalan beriringan dengan kematian. Raga lu mungkin masih bisa merespon hal duniawi, tapi hati lu udah rindu dengan kematian. Bukan gue suruh jihad gitu, bukan. Bukan maksud gue. Sekarang lah pada saatnya keimanan kita diuji men. Sudah
Meskipun mungkin kita bakal auto masuk surga, soalnya dosa-dosanya bakal disedot sama koruptor gitu ya. Nah, cuman kan nggak ada yang bisa memastikan ya nggak sih? Itu loh maksud gue. Terbaik kan ada juga yang namanya azab. Men, at least azab juga pilih-pilih mana yang beriman, mana yang kagak anjir. Bakal dihancurkan satu kaum kan kayak gitu, satu negara. Tapi apakah semua orang-orang di negara tersebut di akhiratnya sama? Enggak. Pada akhirnya nanti bakal ditakar lagi. Mana kebaikan lu, mana keburukan lu gitu loh. Kalau semuanya di-cut nih, lu bakal langsung tahu gitu kalau misalkan ya mungkin ada sebagian antara mereka yang emang sengaja dimatikan di awal. Karena apa ya? Karena mereka udah cukup gitu penderitaan dunianya. Pas hari H, tiba-tiba Pak RT datang ngasih serangan fajar, nyuruh pilih calon wakil daerah yang ngasih gue terima. Tapi nggak pilih orang-orang disuruh. Menurut Anda gimana? Nggak apa-apa, bagus itu. Nggak boleh Bang Ray, lu tuh udah mana? Kentut! Man, mereka menjadi ular, lu juga harus menjadi ular. Lu gak ngeliat kemarin waktu gue pilpres, tiba-tiba ada yang ngasih bingkisan. Lu sendiri kan nonton live streaming gue. Bingkisan biru muda. Gue langsung balik lagi tuh, gue balikin. Enggak Pak, kalau saya bagus, kalau misalnya bagus saya pilih gitu. Dan teman gue yang dengar itu salah satunya ada nah ya, lo harus kita harus membedakan mana yang educated, mana yang intelligence. Kalau kata orang Twitter. Apakah dengan lu kuliah lu bakal punya pemikiran yang selalu pintar? Tidak gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kita bandingkan atau korelasikan antara pendidikan dan juga adab gitu. Apalagi anjir, lu kayak nggak bisa itu ditakar. Kadang orang ada yang sampai S3 kuliahnya, cuman tetap aja kayak anjing kelakuannya, kayak adab nggak ada sama sekali gitu loh maksud gue. Apalagi intelligence. Kemarin tuh tentang tinggal ini aja mengukur kepentingan dan juga bagaimana ininya kepentingan dan juga bagaimana lu bisa meluangkan waktu untuk melihat pemimpin mana yang cocok buat lu gitu. Gua akan mewajarkan ada orang-orang yang milih 02 kalau misalnya pada akhirnya ya saudaranya Prabowo gitu ya, atau pokoknya yang berpengaruh secara langsung bisa berpotensi dapat kucuran dana nepotisme gitu, itu nggak masalah menurut gue. Karena emang dasarnya udah sudah berdosa gitu loh. Tapi buat orang-orang yang milih gara-gara tidak kepikiran tentang apapun yang memanfaatkan mereka ke depannya ya udahlah. Susah gitu. Banyak juga kok kemarin yang mau pilih 02 di live chat gue. Sering banget kan kita ribut sama orang-orang gitu 01, 03, 02. Tapi gue tetap bersikap objektif waktu nontonin debat pilpres. Karena menurut gue yang dibutuhkan sama kalian semua itu ya keseruan dari nontonin debatnya gitu loh. Betul, sekarang udah gak ada oposisi. Jadi justru nih gue udah berkali-kali bilang ya, pada akhirnya lu mau 01, 02, 03, lu akan menjadi oposisi anjir buat pemerintah. Tinggal pemerintah ngeliat lu apa gitu, suara, beban kah? Atau justru mitra? Itu kan yang ngeri. Mas pernah demo gak? Alhamdulillah. Tua tinggi sekarang gak peduli nyari ilmu atau ada betul. Di antara tiba-tiba orang yang milih 2, gue paling benci sama mereka yang milih karena kasihan 02. Udah bro kan. Itu beyond reasoning aja. Gue inget banget debat ketiga tentang militer. Gue sempat prediksi kayak ini akan menjadi turn back pointnya orang-orang milih Prabowo atau kagak. Gue yakin pasti di debat itu banyak yang ngevaluasiin kinerjanya Pak Prabowo. Antara Pak Prabowo bakalan banyak banget votersnya gara-gara ini harusnya bidangnya beliau, atau beliau akan sedikit yang milih karena nggak bisa ngomong. Lu tau nggak mind blowingnya apaan?
Mind blowingnya adalah di debat ketiga kemarin beliau nggak bisa ngomong, tapi tetap banyak yang milih anjir. Gue speechless itu gue. Gak ketolong gitu, udah kayak itu di poin gue ngerasa kayak oke Indonesia gak ketolong deh, real. Udah. Kita sudah menang gitu, kita sudah menangis maksud gue. Kok bisa? Ya begitu. Orang-orang jadi dibuyarkan dengan materi debat kemarin yang awalnya harusnya kita bisa ngelihat gitu ya bagaimana kinerja dan evaluasi dari cara kerjanya Pak Prabowo, tapi malah orang-orang menangisi sesuatu yang tidak substansional gitu loh. Kasian dibully, udah tua, dimarah-marahin sama anak-anak muda gitu. Kurang ajar banget sih Anies Ganjar. Udah nggak ketolong itu. Udah itu udah. Di situ ada fakta ya, bukan fakta. Di situ ada data, ada evaluasi gitu. Yang 11/10 itu kan debat ketiga kan. Di situ ada segala macam laporan kalau misalkan kinerja Pak Prabowo kurang bagus di Kementerian Pertahanan tuh. Tapi orang-orang nggak ngeliat di situnya, cuy. Orang-orang nggak ngeliat di situ. Orang-orang justru ngeliatnya di kasihan, dibully. Dan lu mikir apakah dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini yang dapat prajurit-prajurit biasa dalam menduduki jabatan, ajari anak muda terkait ideologi sama tingkat kesadaran biar nggak tersesat lagi. Kemarin. Bang Ray, gimana menurut lo fenomena boykot vote 02 yang lagi rame? Gini ya, kalau menurut pandangan gue, itu gerakan tricky, tapi bisa efektif dalam membangun sebuah sentimen. Kalau voters kalau misalkan milih 02 itu justru sekarang udah lebih bener-bener kelihatan jelek dibandingin lu di apa namanya dikira anak Abah atau anak Ganjar. Tapi emang prakteknya kadang bisa bahaya juga kalau misalnya asal nyatutin nama-nama orang gitu. Harusnya tuh orang-orang yang emang ngeboikot voters 02 tuh harus tahu dulu mereka ngevoting Pak Prabowo itu waktu tahun berapa, 2019 atau 2024. Kalau 2024 ya baru gitu bisa mana yang emang bener-bener tryhard banget kemarin kayak gitu. Lu lihat kayak sekarang fenomenanya apa? Fenomenanya banyak banget artis-artis yang klarifikasi kalau misalkan gua nggak ikutan ngedukung 02. Kan dari situ kita jadi ini juga, ya nggak sih? Kita juga jadi ngeliat kayak oh shit. Gak apa-apa lu aman berarti ya gila. Berarti lu aware sama masalah ya. Mungkin gini ya. Orang mempertimbangkan untuk menyelamatkan diri karena emang ada seseorang yang harus dilindungi itu menurut gue valid reasoning gitu untuk bermain aman. Tapi seenggaknya kita bisa tetap rebel juga dalam artian pemikiran gitu ya. Kita harus bener-bener banyak cari tahu juga. Gak yang diem-diem aja. The fact aksi Kamisan aja dianggap aksi 5 tahunan itu udah anjing oleh buzzer-buzzer. Iya. Bahkan sama fotografer legendaris anjir. Bu Sumarsi didegradasiin opininya. Itu Bu Sumarsi nyari anak anjir sumpah dah. Kan gue bilang gak semuanya orang-orang gede, orang-orang pintar itu pola pikirnya juga bener-bener besar juga tidak gitu loh. Kalau gue fokus ke orang-orang yang jadi tim kampanye sih, secara mereka dapat betul. Itu kayak masih anak-anak muda yang baru pertama kali pemilu. Enggak sih bang, berkurang edukasi di sekolah. Harusnya ada edukasi dari sekolah, tapi mereka harus. Makanya gue respect banget sama Bang Winda anjir. Sama orang-orang yang emang berani buat nontonin debat pilpres kemarin tuh gue respect banget sama mereka. Karena mereka secara tidak langsung itu membangun kesadaran kalau misalkan pilihan itu penting. Sekarang fakta kalau misalkan kita punya dua pemimpin, yang satu pemimpinnya itu terlihat sangat amat dicintai sama orang-orang tua gitu ya, which is itu Pak Prabowo, dan pemimpin yang muda yang sekarang tuh sering banget ke kampus-kampus, sering banget ke sekolah-sekolah, mungkin buat nanti kali ya, pemilih di masa depan itu udah
fatal banget. Akan susah untuk berubahnya. Dan apakah dengan kondisi kayak gini Anies bakal menang atau tokoh oposisi bakal menang kalau misalkan ini dipilih gitu? Tidak. Tetap kalah mereka. Yakin gue. Materi nggak ada, duit nggak ada. Mau gimana coba? Orang-orang yang dukungnya tiba-tiba dikasusin gitu ya. Kampus kagak. Enggak kan kemarin baru ada beritanya cuy. Si Mas Gibran ke UPN gua nggak salah ngomongin AI. Bicara Face influencer jadi presiden yang gajinya gede, kalau pemimpin salah bilang nggak dukung dari awal ya. Tadi gua ngomong sampai mana sih? Kepotong gua anjir. Bang, menurut lo tentang kondisi saat ini kalau sebenarnya udah nggak bisa disampaikan cuma pakai gambar gembor di sosmed, tapi masyarakat bukan cuma mahasiswa untuk turun ke jalan. Tinggal nunggu waktu sih kalau misalkan nanti yang yang kepengaruh itu dari kalangan bawah juga. Tinggal nunggu waktu. Menurut gue pemerintah harusnya tuh masih bersyukur yang emang demo itu masyarakat kelas menengah, seenggaknya mereka mengerti kalau misalnya pengrusakan itu bisa diminimalisir. Yang lebih berbahaya ketika udah masyarakat kelas bawah itu pada sadar juga. Itu lebih berbahaya lagi man. Bentrokannya udah bisa nyari nyawa itu. Makanya menurut gue harusnya sih ini udah jadi alarm ya, udah jadi warning gitu. Yang demo masih orang-orang yang mikir. Kalau yang demo nanti orang-orang yang gak mikir, itu bahaya banget. Ini dikawal aja sih om. Kalau kita lengah dikit pasti macam-macam tuh nol. Betul. Jadi gue ngomongin sampai mana sih? Lupa gue. Masanya grassroots kurang suka figur edukatif macam Anies karena isunya kurang ngena. Mereka lebih suka figur otoriter dan lebih suka diperintah. Orang Indonesia tuh benci orang-orang yang terlihat pinter. Itu pemikiran yang racun banget coy. Nalurinya orang-orang Indonesia tuh benci banget orang yang pinter. Itu fakta yang tidak terelakkan menurut gue. Om Dev, thank you. Itu bahaya banget sih. Om Dev, thank you banget man. Tadi buset, ada yang ngebangunin sahur kenceng banget kayak gini man. Ngacau. Alarm ditaruh kepala B2 aja disuruh dimasak katanya karena di story-nya ada bisa bercanda-canda. Ya kayak gitu. Tadi gue ngomong sampai mana sih? Oh respect Bang Windah. Iya maksud gue bukan itu. Ada lagi sebelumnya gue pengen ngomong apa sih? Lupa. Nah, terakhir. Kan baru ada beritanya cuy. Mengenai AI soalnya bilang bukan sini. The fact aksi Kamisan aja dianggap aksi 5 tahunan sama masalah ya. Nya lupa gue. Kalau lihat orang pinter egonya kena, bener. Sekarang Anies kelihatan diem aja disalahin. Padahal ada humanis ya. Dongo, sumpah bingung gua. Anies kemana nih Anies nih? Lu kira dengan munculnya Anies dalam perlawanan itu bakalan gak bermasalah? Bakal bermasalah. Orang-orang bakal ngira ini demo ditunggangin. Stop. Sekarang harusnya lu ngeliat kecondongan dari arah mereka kayak gimana gitu loh. Tokoh-tokoh politik yang langsung terjun tuh berbahaya men. Makanya dibutuhkan nadar orang-orang yang bukan berada dalam range-nya mereka untuk seenggaknya bersuara. Terus habis itu orang tersebut bisa menjadi penentu pilih mana gitu yang bagus. Ya misal Om Ferry ini nanti pada akhirnya kayak
wah yang paling bagus yang mana gitu. Karena Om Ferry emang gak ada niatan buat ini kan nyalon jadi presiden segala macam gitu. Dia niatannya buat sekolah atau universitas yang bagus dan murah gitu, ya gak sih? Temen gue yang versi dia ada kesinggung cerbitan chaos. Jelas. Padahal Pak Andis lagi keluar negeri juga. Enggak. Orang lagi di Indonesia. Mas Sultani enggak, dia lagi ke Jogja kalau setahu gue ngomongin RUTNI juga tuh. Tadi gue ngomong apaan ya? Lupa gue. Itu penting banget, gue ngomong apa ya? Oh kemarin, oh iya. Nih, ngomong apa ya? Lupa gue. Sebelum semua ikhlas bro. Oh mau siapapun yang nyalon kok rakyat bodoh dan gampang dimanipulasi dengan hal yang enak, yang mana mungkin bakal bener negara. Kan ada yang ngomong. Apa sih yang Pak Prabowo itu ngomong apa namanya? Negara itu kalau misalnya dari kepalanya udah busuk ke bawah ke belakang-belakangnya pasti udah busuk gitu. Jadi pasti dilihat dari pemimpinnya. Seenggaknya dengan lu milih pemimpin yang bener, gak banyak kebijakan yang gak bener lah gitu intinya. Kayak gitu. Lu bayangin ya, Ganjar jadi presiden. Itu PDIP di legislatif gitu ya. Di PDIP bakalan banyak banget oposisinya. Oposisinya Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra. Wah, itu jadi ini cuy, jadi dinamik lagi kan legislatif. Tapi kalau misalnya ngelihat dari pengalaman di mana PDIP pada akhirnya bisa ngegait Pak Prabowo gitu ya, jadi Menteri Pertahanan, nanti bakal ngulang lagi hal yang sama. Makanya orang-orang tuh wise choice-nya harusnya di Anies. Kenapa? Anies itu banyak musuhnya. Di legislatif nggak akan banyak itu partai-partai yang langsung setuju. Di yudikatif apalagi, ya nggak sih? Jadi trias politiknya jalan. Tapi bang nanti kalau kayak gitu program-program pemerintah nggak banyak yang jalan dong gara-gara nggak banyak yang setuju di parlemen. Ini bagus. Jadi kan kritis orang-orang ini balik lagi. Sekarang semuanya kan di zona nyaman anjir, kayak ya udah setuju aja yang penting hidup gue selamat. Gitu coy. Udah tahu mantan mahasiswa yang ngaku-ngaku kepala himpunan tapi bukan ngundang bukber. Iya, tahu gua. Tahu gak? Buzzer tuh destruktif banget men menurut gua. Gajah di pelupuk mata tidak tampak men. Oh ya gue ingat ngomongin apaan? Materi yang ini debat 03. Apa namanya? Debat Pilpres yang ketiga. Yang ngomongin soal evaluasi kinerja Pak Prabowo. Itu Pak Anies sudah bilang 11/10. Itu Pak Ganjar udah bilang saya punya data nih, kalau misalkan ini mungkin bakal bermasalah kalau misalnya ditelusuri gitu ya. Orang fokusnya kayak kasihan. Susah udah, kalau kata gue susah banget. Orang udah jelas-jelas itu Pak Anies sama Pak Ganjar berani gitu ngomongin itu. Itu bahaya loh. Anies sama Ganjar ngomong kayak gitu. Soalnya kan itu ngomong soal kemiliteran. Kalau misalnya pada akhirnya dibongkar-bongkar semuanya bakalan kena itu. Nah gak sih? 11/100 oh ya betul. Maaf. Durasi debat terlalu cepat gak sih? Betul. Dan gak banyak yang nonton. Tetap aja itu yang nonton cuma 40% pemilih doang. Kayak gitu. Dan gini loh, ironisnya adalah apakah revisi undang-undang TNI itu benar-benar bermanfaat juga sama prajurit-prajurit yang ada di bawah? Atau enggak? Atau cuman orang-orang yang udah punya jabatan tinggi aja yang pada akhirnya bisa ngejabati kementerian yang lain? Itu loh maksud gue. Apakah dengan revisi undang-undang beneran bisa mensejahterakan banyak banget prajurit-prajurit di kalangan bawah? Kan belum pasti juga. Kan yang dipermasalahkan kesejahteraan dari prajuritnya.
Di debat pilpres kemarin ada tuh orang yang berani tuh bilang kita tuh harus lebih mesejahterakan prajurit-prajurit, kita harus buat jenjang koneksi yang benar-benar sesuai dengan meritokrasi, harus bisa difasilitasi secara rumah dan segala macam. Kemudian kita disandingkan dengan fakta kalau misalkan ada jenderal-jenderal orang besar yang punya lahan banyak sekali gitu ya di daerah mana gitu. Ngomongin Pak Prabowo itu, Pak Anies dihujat anjir, disorakin. Oh apaan sih lu, iri ya lu, iri. Bahkan sampai dimarahin anjir sama Ustadz gitu. Anies digituin, tidak boleh mencontoh yang seperti, berat men. Gila itu. Gue aja langsung, wah itu kacau itu. Di momen itu gue mikir gak ketolong ini. Padahal yang diomongin dia itu fakta dan bukan gimana ya, ngasih tahu gitu loh apa yang ada doang gitu, disorakin anjir. Tetap aja yang sejahtera yang berpengalaman. Nah itu dia maksud gue, men. Kakek gue veteran men. Ini gue lagi apa namanya, gue lagi tinggal di komplek veteran men. Apakah revisi undang-undang beneran bisa mensejahterakan prajurit-prajurit yang ada di bawahnya, kan belum tentu juga, iya gak sih? Ya meskipun pada akhirnya nanti ada juga mungkin beberapa bisa masuk gitu, cuman yang dipermasalahkan kan kesejahteraannya, kesejahteraan prajuritnya, ya gak sih? Itu maksud gue. Di rakyatnya yang pemikiran dan mentalnya kayak expect real. Di debat pilpres lu bisa melihat semuanya men. Gara-gara debat pilpres yang ketiga, debat pilpres yang keempat sama yang kelima itu jadi pada main aman. Karena orang-orang udah pada sadar. Bukan orang-orang sih, 01 sama 03 udah sadar kalau misalnya ini udah nggak bisa diubah. Kita harus main aman semua, sok-sokan heroik. Ya udah bakal jadi garing. Lu tahu kan, lu ngerasain kan debat keempat kelima garing. Ya gara-gara itu, debat ketiga. Ntar bro, gue boker lu bro, bener-bener. Aduh. Ntar bro.
bro, I'm back. Ya sorry tadi gue sekalian sholat subuh dulu ya biar kagak telat asik. Ya lanjut WKWK dah. Gue udah lancar nih. Pikiran-pikiran kotor gue udah terbuang bersama dengan Jadi kita bakal langsung WKWK kebun memes. Kebun Ramadan, let's go. Diingetin lagi ya. Diingetin lagi, gue pengen beli senjata ini ya, udahlah. Tata lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Rajata fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Fa iza fadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum alahu fil akhirati min khalaq fa indahu illa bi'izni Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak sadar sudah menyelesaikan satu juz. Lanjut Rashid. Oh, Ustadz Hadi Hidayat lagi. Tidak mungkin jika kita mengalami peristiwa yang kita sebut dengan istilah gagal itu, dalam saat yang bersamaan kita diinginkan oleh Allah larut dalam kesedihan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tertekan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tersakiti. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan kalimat gagalnya. Yang salah itu bukan peristiwanya. Yang keliru itu cara pandang kita dalam menyikapi kegagalan, sehingga harus dirubah cara pandangnya melalui cara pandang rahmat Allah, yang dengan itulah kita mendapatkan hikmahnya. Oh, ini rupanya saya disebut gagal itu karena Allah ingin mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik. Nah itu boy yang tadi gua omongin. Cara kita membaca takdir. Jika ada yang kita sebut atau orang lain sebut dengan kegagalan, seyogyanya itu bukan gagal. Itu jembatan kasih Allah yang mengantarkan Anda pada anugerah yang lebih besar yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hikmah akan terbuka setelah kita mendapatkan hal yang tidak pernah kita duga itu. Bayi yang gagal lahir, halo man. Bayi tersebut telah diselamatkan, anjir. Kalau misalnya pada akhirnya lahirnya di negeri ini gitu. Ini jembatan pertama. Jadi sebetulnya kalau ada cara pandang seperti ini, kita netral menyikapi kehidupan. Yang penting ikhtiarnya yang sempurna. Jadi tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini berubah menjadi sesuatu yang kurang baik dalam pandangan kita. Padahal disiapkan dalam keadaan baik karena salah memandang saja. Subhanallah, terima kasih banyak Ustadz Hidayat. Selalu ya, ceramah itu selalu membuka pikiran kita ke POV yang lain ya. This is what I call the greatest, not the greatest, I mean one of the best ceramah gitu, dimana ceramahnya itu bisa membuka pola pikir kita ke sebuah hal yang baru gitu, yang lebih baik. Jaja jadi imsak langsung dari admin. Boleh di warung pertandingan sahabat anjay. PSG gokil juga nih. Sedang farming kekuatan Islam men, gokil. Ini apaan? Tapi ya gue sebagai anak STM gue menghargai bulan puasa.
tawuran gua liburin. Anjay. Berantem gua prein. Malak orang tetep. Duitnya buat buka puasa. Masih gitu ya emang ya anak STM kayaknya udah enggak dah. Zaman-zaman lu doang ya kayak. Dasar alumni problematik. Alumni kayak ini nih yang datang ke sekolah tidak diterima karena berdampak buruk. Jadi gua malaknya halus. Goceng. Gak ada bang, seikhlasnya. Tapi aduh, gua kasih tahu ya, kalau misalnya puasa di STM itu, banyak setannya. Sekolah ya apalagi, ya Allah gua lagi. Ini sekolah ini gua lagi aus-ausnya tengah hari, dia minum What the sepi. fuck, itu tadi gambar apaan? Aduh, kalau misalnya puasa di STM itu, banyak setannya. Aduh, kena nih YouTube gue. Sekolah ya apalagi, ya Allah gua lagi. Ini sekolah. Oh enggak, aman. Enggak aman juga sih. Kentut. Terus kalau di STM ya olahraga tuh tetap gitu. Lu bodo amat lu mau puasa kayak mau enggak kayak lagi ngaso-ngaso gitu kan. Datang congli gitu kan. Ya. Ayo olahraga. Pak puasa. Lu kan laki semua malu sama batang. Ayo puasa lagi. Ayo olahraga. Olahraga gitu kan, main bola gedebak gedebuk ya kan capek aus ya. Gue nyamperin, ya Allah lu pada buka puasa pada minum es, ya Allah lu gak takut dosa. Ya Allah tadi kita kan main bola taruhan kan dosa. Ya udah lanjutin lah. Terus juga tapi bisa kalau misalnya bulan puasa tuh nyium. Aku cowok Apa aroma. Kenapa gue pose bagian itu dah? Rendah. Aduh bahaya banget ini video, kacau. Natch, ayo lihat. Isi pikiran semua orang cowok cukur sekarang atau seminggu mau lebah. Apa cukur dengan menghilangkan rambut panjang ini? Man, tidak akan pernah. Gila. Lu tuh pengen lebaran bego, bukannya pengen jadi pegawai baru. Tapi biar rapi bang. Men, rapi itu bukan masalah panjang atau pendek rambut, tapi bagaimana lu bisa merawat rambut dengan baik. Anjay. Sisiran makanya. Gimana? Saat di pelataran Ka'bah melihat banyak orang berkepala babi. What? Ini seriusan? Enggak, gue ngapain kemakan hoax. Gue ngapain kemakan hoax. Coba. Ini apa nih? Kita langsung coba cari tahu. Siapa tahu kita bisa menemukan doxlian ya. Berita histeris. Oke, beritanya tahun 2023. Kita bisa lihat Ka'bah di depannya, wajahnya ketakutan. Momen tidak terduga saat menyalakan ibadah rumah. Kemungkinan tonton 75,5 juta kali. Oke. Ada cerita om yang haji di depan Ka'bah, kalau ada pikiran yang gak benar langsung ditunjukkan. Emang iya? Innalillahi. Dalam video yang itu terlihat orang-orang yang sedang berada di sekitar Ka'bah. Datang ke tanah suci Mekah tentu menjadi impian umat Islam, iya. Terus justru dapat dirasakan oleh seorang wanita yang terekam dalam video viral yang diunggah oleh laman TikTok. Tapi kentut koruptor pada ke Mekah gitu ya, aman-aman aja kentut lah. Oh iya, soalnya emang sengaja anjir biar mereka mencintai dunia. Tidak bisa dikatakan dalam video model tersebut memiliki penglihatan yang normal atau bukanlah seorang tunanetra. Oke. Peristiwa itu pun membuat jemaah lain memperhatikannya. Wajah wanita tersebut juga tampak penuh dengan ketakutan. Berarti ulasan yang dihimpun liputan 6. Oke.
Please, lu jangan ngomentarin komentar-komentar orang doang, tapi cari tahu lah redaksinya. Tidak hanya menangis, semuanya tersebut juga kencang hingga membuat jamaah memperhatikan berkumpul. Oleh itu karena tidak bisa melihat Ka'bah pada penglihatannya normal. Dibantah terlihat terlepas. Hijab yang memasangkan raut wajah ketakutan. Komentar warganet gak butuh gua. Ini nih, ini nih di sini coy. Original kontennya coy. Aduh. Ini pasti ada medical explanation harusnya ya. Kita pulang dari Mekah sampai ke Juanda sampai dia cerita pas tawaf banyak cara kotoran manusia. Innalillahi. Buset, ngeri banget ya ngebacain cerita-cerita orang yang umroh ya. Ini bukannya sesuatu yang justru ditunggu-tunggu sama setiap manusia ya. Bisa ngelihat rumah Allah. Iya om, gue suzon sama orang kulit hitam kan saat di Ka'bah karena bau, langsung dia yang bau kata orang. Oh iya. Buset. Iya takutnya hallucination juga kan. Tapi emang kuasa Allah gak ada yang tahu ya bro. Sumpah kita bisa menjelaskan sesuatu tapi gak ada yang tahu gitu nanti. Tapi emang masuk akal anjir gangguan psikologis kayak gitu. Lu kepikiran sesuatu yang gak enak ya di pikiran lu. Nah ketika lu ada dalam kondisi dimana badan lu udah mulai berhalusinasi, pasti rasa ketakutan lu itu yang bakal muncul, bakal terproyeksikan gitu loh. Ya kayak hipotermia aja. Atau kayak gak cuma hipotermia ya, tapi lu kepanasan pun bisa halusinasi loh. Kan ada tuh di film-film tuh kalau misalnya lu ke gurun pasir. Ya kayak di episode Avatar The Last Airbender lah. Yang waktu apanya dimaling sama orang terus akhirnya mereka jalan gitu ke padang pasir. Si Sokka ngelihat ada jamur gede. Terus pada pada mulai gila semuanya kayak gitu. Menurut gua. Yang masih gak pure langsung diliatin gak bener ya. Oh gitu. Headstroke perasaan gak sampai sini. Tapi bisa anjir. Tapi bisa halusinasi kayak gitu. Karena panas. Iya video 3 dan pakai bapakku waktu itu umroh dikasih gelang emas sama orang Arab dipaksa suruh ambil dibilang hal-hal dibawa pulang untuk ibuku dicek di sini ternyata asli emas. Poin lu komen apaan? Only Allah knows we cannot something afraid it can be a fitnah it's a big sin to accuse people. Nah betul. Intan bagus ya. Yeah, it's about a mom that went with her son to perform Hajj and she could not see the Ka'bah. Oh gitu. People told she can see Ka'bah. She saw someone scary too. It just Yang kayak gini takutnya malah ngebuat orang-orang takut buat umroh gak sih? Padahal harusnya kan umroh kita bener-bener ini ya kebanggaan dan juga kecintaan banget gitu ya ke Allah ya. Gitu loh maksud gue. Harus pure banget men. Perempuan ini takut dia nampak Ka'bah sampai ke dia some things do you have proof that she said she can. Nah ini nih. It happens sometimes in my country someone who could not see the. There's a lot of story people who couldn't see Ka'bah because of their sins. So be careful when you go there. Intend your heart only for Allah's sakes. That's not the case. That story is all. There's something different. I got umrah before I go. I did repentance prayer and I believe everything. I can be proud because I only see. Bisa kalau karena panas sampai goreng di kamu dingin.
Mending tanya ke Ustadz Felix kalau lu ragu soal ginian bang. Penting banget ya maksudnya pertanyaan gua. Ustadz Felix lagi ngebuat project apa gitu ya. Tiba-tiba gue nanya, Tat, nanya Tat ini di video ngapain ya? Ya elah Bogor. Buat pelajaran gini juga sih Om Rai, gue jangan susah nama rasis lagi. Kayak Om gue juga, iya. Betul. Enggak sebenarnya kalau misalnya di umroh ya, yang gue takutkan sebenarnya ini sih praktek-praktek apa namanya orang-orang yang katanya ada pungli ya di daerah Ka'bahnya itu biar diantar di apa namanya Hajar Aswad gitu. Terus habis itu lu dimintain bayar banyak banget duit gitu. Nah itu tuh gue sebenarnya yang itu doang sih. Kalau gue sih mikirnya itu doang yang gue takutin di Ka'bah. Tapi selebihnya it's all good. Gue cuma takutnya kena scam aja karena apa namanya ya ada yang cerita juga kan beberapa di media sosial. Kalau misalnya umroh atau haji jangan mau katanya. Ditawarin tentang segala macam biar bisa nyampe, nanti disuruh bayar dan mahal banget. Katanya kayak gitu. Scam itu jatuhnya. Ada nggak kayak dulu banyak jenis kayak, nah itu maksud gue. Itu doang sih, tapi selebihnya good. Gue pernah dengar cerita yang lebih ngeri lagi anjir. Selain gak bisa ngeliat Ka'bah, ada yang diganggu bahkan sampai hotelnya. Terus habis itu waktu di mimpi pun sampai bener-bener ditampakin katanya. Ternyata dikasih tahu kalau misalkan tempat nginepnya itu emang suka ada yang nampak. Ribet kalau misalnya ketemu setan Arab ya. Kita mau berdoa, mereka udah lebih fasih aja. Kita berdoa bacaan Arab, lah makanan sehari-hari gue. Gue takutnya gue mikir kayak gitu, gue najul menjelek jangan sampai lah ya. Semoga kita ketika umroh nanti lancar-lancar, nggak ada masalah, bener-bener bisa fokus ke ibadah ya. Amin. Coba tanya-tanya ponakan lu Om. Oh si Al ya. Nanti gue tanya-tanya. Lu ngapain nanya-nanya hal horor waktu orang baru turun umroh gitu? Gak usah lah. Gak usah nanya-nanya kayak gitu. Aneh justru langsung nanya kayak gitu. Nanyanya lu enak gak? Nyaman gak gitu. Ya oke. Biar seru. Udah kayak orang naik gunung. Udah kayak orang nanya ke orang yang sering naik gunung, ketemu setan gak? Padahal itu tempatnya bukan sesuatu yang emang tabu banget gitu ya, maksud gue. Oh soal pungli, oke boleh. Mau umroh mau ketemu lo kok malah takut. Nah itu dia boy. Lah TP main Genshin. Nah ini yang gak suka Among the Seven God. God cuma satu Pak Imon. Di bulan suci Ramadan ini kita harus tahu bahwa God cuma satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan semua itu kontrol semuanya. Mau kontrol angin, kontrol api, kontrol air, semuanya itu cuma satu Tuhan. Dan kontrol anjay keren banget. Tiba-tiba langsung diceramain sama Om TP. Jangan dianggap horor sih, betul. Langsung main Genshin tiba-tiba out of nowhere. What the hell? Kata orang kan kalau udah gede nggak butuh. Viral Mas di Tangerang minta THR lebaran besar kecil kami terima. Tadi kasih 10.000 doang ngamuk lagi ya elah. Di neraka nanti ada orang yang mulutnya dirobek-robek karena sengaja batalkan puasa sebelum tiba waktunya. Innalillahi. Lanjut apa nih? Tapi soal tarawih. Aku bukan bapak siapapun mengerti. Saf depan, saf belakang kalah dengan Aku gak mau kamu di sini dan kamu juga. Ireng. Iki apa? Aku bukan bapak siapapun mengerti. Aku gak mau kamu di sini dan kamu juga. Ireng. Iki apa? Gue denger ya salah satu cecenya yang dapat endorse dari Hoya ternyata bayaran gede banget. Main Genshin untuk pertama kali. Wow. Masalahnya semua kecil ya.
Masalah kita dengan Tuhan tu rusak. Tuhan pandang kita macam mana, Tuhan nilai kita macam mana, tu yang jadi besar kita. Kita bukan peduli orang nilai. Sebenar masalah ni dia seumpama api, dia kecil dia besar. Masalah dia besar dia kecil. Dia memang besar masalah. Tapi masalah tu akan murah sampai habis masalah. Tu fitrah masalah, sunnatullah. Jadi kita nak heran apa? Sebab dia akan habis juga masalah. Kalau gitu tersendiri masalah, peduli Allah. Damn. Mantap. Lanjut, Om Ashiro again. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله Ini ngapain? فإنه يتوب إلى الله. Dia ngapain itu? Itu siapa anjir yang dicium-ciumin tangannya? The hell? Seminggu aja gitu terus. Langsung itu. Ebola. Tiba-tiba ada yang datang lagi sakit, aku butuh mujizatnya, Bang. Ah! HIP. Bahkan sahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Sumpah ya, lu kalau gue mau nge-reveal, gue ngeset 8 alarm buat sahur. Enggak 8 yang 6 ya, 6 atau ya 6 lah pokoknya. 4 di sini, 2 di HP gue, yang satu lagi. Gue taruh di tempat-tempat terpencil. Di situ. Jadi kalau misalnya gue pengen mati alarm, gue effort dulu. Saya kadang gue duluan yang bangun. Gue kan harus WK ya. Harus sholat, harus ini. Harus apa namanya? Harus seenggaknya bangun lebih awal. Jadi ibu negara justru ini kecapean mulu deh gara-gara Dede Syam sekarang lagi lagi aktif. Bentar lagi treble 2 deh. Bentar lagi umurnya 2 tahun. Umur 2 tahun itu umur-umur yang anak kecil udah bisa mulai mengekspresikan segala macam emosinya dan segala macam. Tapi gak bisa dikendaliin emosinya. Masih belum bisa belajar mengatur emosi. Jadi kita harus benar-benar sabar dan benar-benar harus paham gitu setiap omongannya dia. Kayak gitu. Ilmu parenting tuh. Umur 2 sampai 4 tahun treble 2. Kita harus sudah mulai sabar-sabar lah pokoknya. Next menjadi L tante. Semoga tidak ya, semoga tidak. Tapi sejauh ini ya emang ada masa-masanya Dede Syam juga sering banget nangis gitu. Tapi gue dikit-dikit maklumin lah karena kan masih kecil juga. Sebenarnya nih yang lagi gue sama ibu negara khawatir ini waktu nyapi. Lo tau nyapi nggak? Nyapi itu momen transisi antara dia udah nggak nyusu lagi, kayak gitu. Kan dia masih ketergantungan banget sama nyusu kan, apalagi pas tidur tuh pasti nyusu gitu. Nanti waktu nggak nyusu, nah itu tuh biasanya puncak-puncak repotnya. Jadi nanti mungkin seminggu gue live streamnya bakal jarang, lu tahu alasannya apa? Soalnya Dede Syam kan nanti bulan depan ulang tahun. Nah, gue sama ibu negara tuh emang pengen rencananya nyapin dia tuh di umur 2 tahun. Emang rata-rata di umur 2 tahun. Nanti di umur 2 tahun itu seminggu nih harus benar-benar udah lepas. Caranya macam-macam sebenarnya. Ada yang dikasih hoax lah ke anak kecil kalau misalkan neneknya pahit segala macam gitu ya. Yang mana itu tidak benar ya. Soalnya nenek is the best thing in the world. Kayak gitu. Nah, gue sama ibu negara nggak pengen menggunakan cara yang menipu anak. Gue pengen seenggaknya itu dia mengerti sendiri kayak gitu. Ya, Dede Syam tuh sekarang tuh masih nenek 2 kali, siang sama malam. Nah, siang nih udah mulai dikurangin nih siang. Jangan sampai ketergantungan. Masanya tuh di malam. Malam tuh bener-bener ini banget.
Benar-benar nggak bisa lepas itu dia. Iya, emak gue dulu diolesin jamu di neneknya biar pahit rasa. Iya, kayak gitu juga bisa caranya. Cuman kan kasihan, takutnya malah traumatis ya nggak sih. Yang penting jangan dikasih HP dulu. Too bad bro. Iya, nggak langsung dikasih HP. Ada waktunya. HP gue kasih biasanya kalau misalnya kita lagi belajar. Kayak misalkan pengen mengenal nama-nama binatang atau suara-suara hewan tuh biasa gue kasih. Kayak misalkan apa namanya lagi baca buku nih, ngeliat gambar buaya, suaranya kayak gimana? Ya udah kita tinggal bilang, "Oke Google, suara buaya," kayak gitu. Suara buaya. Kayak gitu. Biasanya. Terus habis itu dia senang banget ngelihat dokumentasi videonya. Video-video dia kalau misalnya jalan-jalan tuh dia senang banget, happy banget. Jadi bukannya ngasih liatin video-video yang random di YouTube, kagak. Justru kalau misalnya pada akhir kita kasih gadget, kasih yang emang bisa agak sedikit bermanfaat gitu buat dia. Coba belajar bahasa asing bang, umur segitu masih bisa memorize. Iya, kencang banget deh belajarnya, keren. Tapi emang ini sih, tapi emang ngaruh banget gadget. Gue bakal coba buat kurang-kurangin tuh gadget. Mulai dari sekarang harusnya. Tapi nanti bakal banyak banget nangis sih. Lu mungkin bakal mulai ngedenger Dede Syam nangis-nangis nanti. Gue sama bini awalnya malah sedih banget, tapi mau gimana lagi udah 2 tahun ya stop nenek. Alhamdulillah nggak sampai seminggu baca udah diolesin ini jamu jadinya loh. Kalau lu gimana caranya Not bisa share ke gue pengalamannya? Ada temen gue yang langsung taruh ke neneknya. Ada yang banyak katanya tuh. Nyapi itu emang ini banget katanya. Momen down-nya banget. Yang bikin sedih pas bocil minta nenen terus nggak dikasih umahnya, dia sampai nangis terus minta maaf. Sedih banget no. Sedih banget. Gue kepikiran lagi ya no. Ajarin bahasa Perancis sama dari Syam. Arab sama ibu negara di ininya. Diajarin nih. Kena HP, kena skibidi ntar. Yang main HP depan dia ya siap-siap. Gua masih menunggu cerita dari Om Not Mistake. Gimana caranya buat nyapi? Sering-sering dengerin surat Om, siap. Dikasih pengertian aja tiap dia nenen, nggak sampai ngolesin yang pahit sih, harus tegan juga kita. Oke. Berarti lu masih nggak yang dalam tahap desperate harus bohong dan harus ini ya. Itu bagus banget sih. Iya, gue sama ibu negara pengen coba buat pakai cara itu. Oke, kayaknya itu aja mungkin. Kebun Ramadan. Kayaknya siang gue bakal live stream bentar doang. Balik lagi buat WKWK Kebun Ramadan, soalnya gue pengen ngabisin meme-nya nih, banyak banget yang belum banyak banget yang belum keliat. Soalnya sekarang sekarang masih tanggal 23, tapi postingannya udah dari tanggal 14 nih. Berarti kita lengkap 9 hari. Soalnya nanti gue ada rencana ada acara sih hari ini. Tapi lihat nanti lah ya. Intinya thank you banget Om Yazir, Om Yusuf, Nasuru, Baki, Om Bejo, Rainer, Eja dan kawan-kawan. Thank you juga Bani Buni, Om Dev, Lika Boy dan kawan-kawan, semoga makin banyak rezekinya. Thank you banget teman-teman. Kita ketemu lagi nanti by the way. So itu aja deh gua. #askus. Let's go.